Tinggi Agama Islam Bina Madani salah satu perguruan tinggi Islam. Jadi kita kampus Islam yang ada di Tangerang. Jadi kalau dari jarak Bina Madani ke MA Anida di Jakarta Barat itu sekitar 40 sampai 50 menit, 1 jam kurang 10 menit ya kalau dari Jakarta Barat, terus lewatnya dan Mogot, Poris, Cipondoh. Nah, patokan kita ada di Cipondoh. Kalau teman-teman tahu Cipondoh, nah kita ada di daerah Cipondoh. Tepatnya di Jalan KH Hashim Asy'ari, Kafling DPR Neroktok, nomor 236 Pinang, Cipondoh. Nah, di sini ada nomornya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti setelah ini teman-teman bisa searching-searching kita di Google, bisa searching di website kita gitu teman-teman. Nah, aku berharap 15 partisipan dan terus naik ini 17, 18 ini bisa mendengarkan atau bisa menyimak sampai akhir karena ada sesi di mana kita akan mengadakan kuis yang hadiahnya itu keren-keren teman-teman, berupa novel, berupa jam dinding, berupa buku agenda yang kece gitu ya. Oke teman-teman, ini langsung aja. Profil Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani. Nah, sebelum itu aku menjelaskan 4 poin di sini. Pertama ada sejarah kampus. Lalu kedua ada program studi dan waktu kuliah. Yang ketiga ada biaya kuliah dan program beasiswa. Biasanya teman-teman nih mencarinya program beasiswa nih. Yang keempat ada organisasi dan testimoni alumni. Nanti juga aku nggak sendirian, aku akan didampingi oleh 2 kakak ganteng namanya Kak Faisal Ahmad, yaitu dia Presiden BEM kampus kita yang akan menjelaskan berbagai organisasi yang ada di kampus kita dan apa aja sih Kak UKM yang ada di kampus kita. Nah, ada juga kakak ganteng alumni kita 2015 yang saat ini udah masih aktif juga membantu kita di kampus. Nanti akan bercerita tentang bagaimana sih di kampus kita gitu. Teman-teman, ini adalah gedung depan kita. Lalu sejarahnya. Nah, Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani ini itu udah lama berdirinya ya teman-teman. Didirikan pada tahun 2002, lalu mengalami perkembangan di tahun 2006. Jadi awal mulanya Bina Madani itu cuma ada 2 prodi teman-teman. Nah sampai sekarang kita sudah ada 5 prodi. Jadi Bina Madani ini termasuk perguruan tinggi yang kaya akan prodi di Tangerang. Nah visi kita tuh pada tahun 2025 itu menjadikan sekolah tinggi yang unggul, terdepan, berbeda dan berkarakter gitu teman-teman, yang menghasilkan lulusan berkarakter Islam nih. Kayaknya kalau madrasah aliyah itu MA itu pasti larinya kalau enggak ke kampus negeri UIN Syarif Hidayatullah, pasti ke kampus-kampus Islam kalau enggak keterima di negeri ini teman-teman. Nah ini misi kita. Misi kita melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana. Jadi kita itu sudah paket teman-teman, kurikulum kita sudah paket, jadi sudah diatur sedemikian rupa secara teratur di kampus kita gitu. Sekilas inilah sejarah kampus kita. Saat ini kita sudah sampai 11 angkatan teman-teman. Jadi udah lumayan lama ya berdiri kampusnya. Nah, ada apa aja sih Kak program studi di Bina Madani? Jadi teman-teman, kita ada 4 program studi sarjana dan 1 program studi magister. Yang pertama itu ada Pendidikan Agama Islam, ini PAI. PAI ini salah satu peminatnya masih paling banyak di Jabodetabek, di Jakarta, di Tangerang, itu masih paling banyak dan memang prodi yang sangat eksis banget nih di Bina Madani juga peminatnya paling banyak, itu dia pendidikan agama Islam. Gelar pendidikannya SPD. Prospek kerjanya apa sih Kak? Prospek kerjanya udah pasti menjadi guru mapel ya teman-teman, guru mapel SD, SMP, SMK. Jenjangnya bisa lebih tinggi, tapi dia memang hanya spesialis guru mapel gitu. Manajer bidang pendidikan Islam. Manajer di pendidikan Islam itu berarti
teman-teman menjadi kepala sekolah, ilmuwan bidang pendidikan. Nah, yang kedua kita ada PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ini dia gelar pendidikannya juga sama, SPD, tidak ada I ya teman-teman. Kalau dulu itu sekitar 3 tahun yang lalu itu gelar sarjananya itu SPDI. Tapi kalau sekarang umum, jadi gelar sarjananya SPD. Prospek kerjanya di mana sih Kak? Walaupun prospek kerjanya itu tenaga pendidik SD atau MI, tapi teman-teman bisa menduduki jabatan kepala madrasah nih untuk prospeknya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Tenaga pendidik di SD atau MI, di negeri, di swasta gitu. Dan tenaga akademik sekolah. Teman-teman untuk staf TU, staf kampus, staf perguruan tinggi itu minimum pasti harus sarjana, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang ada mungkin yang nggak mau lanjut, Kak, mau coba kerja dulu gitu kan. Padahal prospek kerjanya itu S1 itu diharuskan gitu, minimal sekarang itu pasti harus S1. TU sekolah aja harus S1 pendidikan teman-teman, nggak mungkin TU sekolah itu mengambil pendidikan ekonomi gitu atau mengambil pendidikan komputer, bisa sih untuk di posisi di IT operatornya. Cuman untuk TU tenaga akademik sekolah pasti harus S1 PAI atau PGMI. Nah, untuk terus PGMI juga sama, akreditasinya kita sudah reakreditasi BANPT. Kita juga ada PBS, yang ketiga PBS itu adalah perbankan syariah. Perbankan syariah ini gelarnya SE, kita masuknya itu di Fakultas Ekonomi dan prodinya perbankan syariah. Jadi gelar sarjananya adalah sarjana ekonomi. Prospek kerjanya banyak banget teman-teman. Untuk prospek kerjanya itu bisa jadi analisis kredit, funding officer, customer service, konsultan keuangan, branch manager marketing, entrepreneur. Perbankan itu banyak ya teman-teman ya. Udah gitu ada banyak banget perbankan syariah, terus perbankan konvensional juga bisa masuk, swasta baik negeri gitu. Nah, yang terakhir kita ada hukum ekonomi syariah. Gelar pendidikannya adalah SH, Sarjana Hukum. Nah, prospek kerjanya ini bisa menjadi di pengadilan agama, konsultan syariah, legal staff. Legal staff adalah orang-orang yang mengurusi kontrak-kontrak kerjasama, teman-teman. Nah, ini tuh bagiannya anak-anak hukum syariah nih. Dan masih sangat sedikit, prospek kerjanya tuh banyak, tapi lulusannya sedikit nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngambil hukum ekonomi syariah, itu masih sangat oke banget di dunia kerja, karena lapangan kerjanya cukup banyak gitu. Lalu tempat pekerjanya itu ada di Pegadaian Syariah, Bank Syariah Konven maupun Bank Syariah swasta atau negeri ya, terus di Kementerian Agama dan KUA. Nah, teman-teman, kita juga sudah bekerja sama dengan Pegadaian Syariah, Baznas, lalu bank-bank syariah kita juga sudah kerja sama. Jadi, teman-teman nantinya di semester kalau udah masuk PKL, PBS maupun HES, kita udah ada tempat nih teman-teman. Gitu. Oke, next. Waktu kuliah, nah ini yang paling dicari nih sama teman-teman yang baru lulus sekolah tapi mau kerja juga, terus mau kuliah juga gitu. Apalagi sekarang banyak banget peminatnya kuliah sambil kerja. Waktu kita fleksibel ya teman-teman, kita ada 3, yaitu ada reguler pagi. Reguler pagi itu Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai jam 12 seperti anak sekolah. Tapi waktunya lebih sedikit sampai jam 12 ya teman-teman. Nah untuk reguler sore itu Senin sampai dengan Jumat jam 5 sampai jam setengah 9 malam. Jadi kalau teman-teman yang udah bekerja, nantinya akan bekerja, pilih pekerjaan yang office hours dari jam 8 sampai jam 5. Jadi teman-teman bisa setelah selesai bekerja jam 5 langsung lanjut kuliah gitu. Nah, yang paling fleksibel lagi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau ambil adalah kelas karyawan Sabtu. Nah, kelas karyawan Sabtu ini mulainya pukul jam 8.30 atau setengah 9 sampai jam 5. Istirahat 2 kali, ada istirahat 2 kali, tapi memang seharian itu betul-betul full. Dan ini seminggu sekali hari Sabtu aja.
ini paling banyak peminatnya di kampus kita teman-teman, karena anak-anak sekarang itu banyak yang lebih semangat kuliah sambil kerja gitu. Nggak mau ngebebanin orang tua kak aku gitu, ya udah kerja sambil kuliah, kita sediakan waktu teman-teman untuk kuliah gitu. Nah ini yang paling dicari biasanya, yang paling dipertanyakan dari sesi presentasi, biaya kuliahnya di Bina Madani itu berapa sih? Terus waktu kuliahnya tuh kapan sih gitu kan? Terus waktu pendaftarannya kapan sih kak gitu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sebelah kiri, gelombang ke-1. Jadi di gelombang ke-1 ini kita sudah mulai buka pendaftaran dari November 2021 sampai dengan Januari 2022. Ini daftar perkuliahannya gimana gitu kan. Teman-teman ini tuh daftar kuliahan, kita ikut perkuliahan semester ganjil yaitu di bulan September. Jadi teman-teman yang memang nantinya udah fix nih, bingung deh mau cari kemana lagi gitu kan, udah deh daftar di gelombang 1. Di gelombang 1 tuh ada apa sih kak? Teman-teman, benefit yang teman-teman dapetin di gelombang ke-1 ini, kalau daftar, teman-teman akan didiskon 100% bebas biaya gedung. Jadi biaya gedung kita normalnya itu 1 juta teman-teman. Tapi kalau teman-teman daftar di gelombang ke-1, itu biayanya 0 rupiah. Jadi nggak dipungut biaya gedung. Jadi teman-teman hanya perlu membayar jaket alma mater, kartu tanda mahasiswa, buku panduan akademik, kayak gitu-gitu. Untuk bebas, untuk biaya gedungnya 0% gitu ya. 0 rupiah lah pokoknya, tidak ada biaya gedung kalau daftar di gelombang 1. Gelombang 1 itu dari November, Desember, Januari. Nah, biasanya teman-teman di Januari ini lagi mencoba-coba SBMPTN, lagi mencoba-coba senam PTN gitu kan ya. Terus mau coba dong Kak, yang gelombang kedua nih ada diskon apa lagi sih? Gitu ya, kita next di gelombang kedua. Nah, ini teman-teman, daftar di gelombang kedua itu kita ada bulan Februari sampai April. Februari, Maret, April itu sudah masuk gelombang kedua. Diskonnya 75% untuk biaya gedung. Jadi normal kita 1 juta, tapi teman-teman hanya perlu membayar 250.000 biaya gedung. Itu murah banget ya teman-teman ya. Biaya gedung tuh kalau di kampus-kampus lain bisa 2 juta, 3 juta ke atas, tapi di Bina Madani cuma perlu membayar 250.000 untuk biaya gedung. Kalau teman-teman, Kak daftarnya berapa ya gitu? Apa perlu uang dulu baru daftar gitu? Enggak teman-teman. Waalaikumsalam Pak. Nah oke teman-teman. Nah teman-teman nggak perlu ini loh. Jadi nanti aku akan kirimin link daftar. Teman-teman hanya daftar aja, nggak perlu beli formulir, itu udah aku masukkan ke gelombang kedua. Jadi teman-teman mau bayarnya 250.000 nanti di bulan September, it's okay. Yang penting teman-teman udah terdaftar di gelombang kedua itu. Gitu. Nah, kita next. Kita belum bahas yang ini ya, SPP per semester ya teman-teman ya. Nah, kita kan tadi ada regular pagi, sore, dan kelas karyawan Sabtu. Untuk regular pagi teman-teman bisa dilihat, SPP per semesternya itu 2.150.000, UTS-nya free, UAS-nya free, registrasi ulang free teman-teman. Jadi 2.150.000 itu betul-betul dibayarkan hanya 1 kali per semester. Kak, tapi aku mau dicicil, kira-kira bisa nggak? Bisa banget teman-teman. Jadi SPP per semester ini boleh dicicil sampai 3 kali. Dan SPP per semester ini sudah include UTS, UAS, registrasi ulang. Jadi free ya teman-teman, kalau teman-teman daftar di gelombang kedua dan ke-1. Gitu. Next, kita ada daftar di gelombang ketiga. Ada apa lagi? Masih di diskon teman-teman. Ini udah gelombang ketiga, gelombang terakhir udah mepet mau masuk. Masih ada diskon. Dimulai dari bulan Mei sampai dengan September 2022, diskonnya itu 50%, hanya perlu membayar 500.000 untuk biaya gedung. Normalnya tadi adalah 1 juta, tapi teman-teman mepet perkuliahan kita masih diskon 50%.
itu membayar 500.000, hanya 500.000 aja. Nah, untuk SPP-nya masih sama ya teman-teman, reguler pagi, reguler sore, dan karyawan Sabtu, mulai dari 2 juta sampai 3 juta. Kak, itu masih kemahalan gitu kan. Kak, itu masih kemahalan, boleh nggak didiskon lagi? Boleh, teman-teman, japri aku aja minta diskon, nanti aku hitungin diskon SPP buat teman-teman. Jadi ini adalah penawaran-penawaran dari Bina Madani ke teman-teman Anida. Kalau teman-teman Adinda masih mau nego lagi, boleh japri aku, kita nanti hitung-hitungan gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Program beasiswa. Nah, biasanya teman-teman mau kuliah nih, tapi program beasiswa teman-teman ada apa aja sih di Bina Madani program beasiswa gitu ya. Pertama, kita ada beasiswa KIPK, teman-teman. Beasiswa KIP ini diperuntukkan untuk lulusan maksimal 2020. Kalau teman-teman nanti lulus, berarti kan teman-teman 2021 nih, masih fresh graduate, itu bisa banget mendaftar. Terus, mempunyai kartu KIP, PKH, dan SKTM, terus tidak dipungut biaya apapun dari awal kuliah sampai lulus ya teman-teman. Jadi jalur beasiswa KIPK ini biasanya kita per tahun itu mengambil 10 sampai 12 mahasiswa untuk lolos beasiswa KIP. Nah ini dia. Tapi nggak boleh nikah ya teman-teman sampai program berlangsung gitu. Pokoknya teman-teman punya kartu KIP, PKH, SKTM, japri aja Kak Era. Kak Era, aku mau daftar beasiswa KIP nih gitu. Boleh gitu. Nanti aku akan kasih kalian alurnya ke teman-teman. Nah, yang kedua ada apa nih? Ada beasiswa yayasan. Beasiswa yayasan ini diperuntukkan untuk siswa atau mahasiswa berprestasi mulai dari potongan SPP semester 1 sampai semester 4 atau bebas biaya wisuda atau sidang. Jadi beasiswa yayasan ini sebetulnya tergantung program tahunan kita, teman-teman. Kita biasanya punya program tahunan, kita ambil 1 sampai 3 mahasiswa yang berprestasi untuk kita bebaskan biaya wisuda atau bebas biaya sidang atau SPP semester sampai 1 gitu. Oke, yang ketiga ada beasiswa potensi prestasi akademik. Nah, ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester berjalan dengan nilai IPK di atas 3,35, dibebaskan SPP 2 semester atau bantuan berupa uang tunai selama 2 semester. Nah, jadi teman-teman, kalau di awal teman-teman pakai jalur mandiri, tapi tidak dibuka juga gitu ya. Kalau teman-teman udah semester 2, semester 4, ikut nih beasiswa potensi prestasi akademik karena setiap tahun pasti dibuka. Yang terakhir ada beasiswa mitra kerjasama, diperuntukkan untuk alumni siswa yang sudah bekerja sama dengan kampus Bina Madani mendapatkan potongan SPP sebesar 25% sampai dengan 50% sampai lulus. Nah, jadi teman-teman Anida ini mungkin ke depan akan bekerja sama dengan Bina Madani. Jadi teman-teman siswa alumni Anida itu bisa mendapatkan potongan SPP sebesar 25%. Yang tadi kita udah jelaskan itu SPP harga normal, tapi untuk Anida kita kasih SPP sebesar 25% sampai dengan 50%. Jadi kita lulus. Gitu teman-teman. Oke, kita next ya. Nah, teman-teman, kenapa sih teman-teman harus pilih Bina Madani gitu? Padahal jauh nih dari Jakarta Barat ke Tangerang gitu. Tapi masih terjangkau ya, masih 40 sampai 50 menit lah dari MA Anida ke kampus Bina Madani. Teman-teman, Bina Madani itu ada di rating paling atas menurut Google untuk di Tangerang, perguruan tinggi di Tangerang, sekolah tinggi agama Islam di Tangerang ini kita menjadi masih nomor 1, di rating nomor 1 se-Tangerang. Perguruan tinggi Islam, kampus Islam se-Tangerang, kita masih nomor 1. Lalu perguruan tinggi di Banten, kita juga masih nomor 1, dengan rating 5,0 dan ulasan 46 ulasan positif. Teman-teman bisa cek deh nanti searching iseng-iseng sekolah tinggi atau perguruan tinggi di Tangerang, pasti yang muncul pertama kali adalah kita Bina Madani. Atau
teman-teman mau lihat nih, bener nggak sih ini Kak Era promosinya gitu, Bina Madani nomor 1 dan ulasannya ulasan positif, teman-teman bisa lihat karena memang berbicara soal data dari teman-teman mahasiswa. Nah, 46 ulasan ini kebanyakan dari mahasiswa kita, alumni-alumni kita yang sudah merasakan kuliah di kampus Bina Madani. Gitu, teman-teman. Next, ada organisasi dan UKM mahasiswa. Ini seharusnya dijelaskan sama Kak Faisal nih. Coba kita lihat Kak Faisal udah hadir belum ya? Kak Faisal, sudah hadir belum? Oh, Pak Denny ini wali kelas 12, Pak Denny. Terima kasih nih. Oke, Kak Faisal ini kayaknya terkendala, teman-teman. Terkendala sinyal, jadi kita lanjutkan aja untuk organisasi. Oke. Nah, biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu selain akademik yang dicari, pasti organisasi atau UKM mahasiswa. Ada apa aja sih Kak organisasi di Bina Madani? Organisasi di Bina Madani itu kita ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada HIMA, itu adalah Himpunan Mahasiswa Prodi. Jadi total kita ada 6 organisasi internal yang resmi. Nah, untuk organisasi eksternalnya ada PMII, bukan Palang Merah Indonesia ya teman-teman, tapi ini Persatuan Mahasiswa Islam se-Indonesia. Nah, ini dia organisasi eksternalnya. Nah, Bina Madani adalah salah satu kampus yang mahasiswanya masih aktif mengikuti organisasi ini, gitu. Untuk UKM Bina Madani ada apa aja sih, Kak? UKM kita ada paduan suara, teman-teman bisa lihat sambil lihat gambarnya ya. Nah, ini ada paduan suara, lalu ada futsal, lalu ada badminton, lalu ada pengajian tausiah, lalu ini ada seni tari nih, ini seni tari. Kita sering banget ngadain event-event atau festival, itu pasti ada anak-anak Bina Madani UKM-UKM-nya gitu, seperti demo eskul. Nah, kalau teman-teman tahu demo eskul, itu demo eskul. Kita next. Nah, teman-teman bisa dilihat, ini album kegiatan mahasiswa kita. Ini di sebelah kiri itu ada Basnas, kunjungan Basnas, lalu ada paduan suara, tampil di wisuda, lalu ini ada magang di Bank Syariah Indonesia, teman-teman. Jadi syariah kita ini sudah bekerja sama dengan bank-bank syariah di Indonesia, salah satunya dari segi permagangan. Gitu. Nah, ini BNI Syariah adalah yang sebelah sini. Ini kunjungan ke pengadilan agama untuk prodi hukum ekonomi syariah. Setiap tahun kita ada kunjungan-kunjungan nih ke pengadilan agama. Nah, ini adalah kegiatan mahasiswa BEM atau DKM membuka perpustakaan. Gitu, oke. Nah, teman-teman, ini adalah testimoni alumni. Jadi Kak Imam Tabrani Muslim ini alumni 2019, tapi sekarang sudah menjabat di salah satu pesantren yang ada di Tangerang juga. Beliau menjadi menjadi kepala pesantren. Nah, beliau berkata, saya sangat berkesan karena mayoritas dosen Bina Madani berlatar belakang kiai. Terus sampai sekarang saya masih selalu teringat didoakan langsung oleh beliau supaya menjadi orang yang berhasil. Ada juga dari Kak Wawan Firmana, alumni 2017, dia sekarang ini menjadi guru profesional di salah satu sekolah SD di Tangerang, boarding school juga. Kak Wawan berkata, saya sangat berkesan dengan dapat belajar dengan dosen-dosen yang hebat. Nah, selain itu Bina Madani juga menjadi kampus dengan rating nomor 1 se-Tangerang Raya. Ini datanya by Google ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah sosial media kita.
Kalau teman-teman mau mencari tahu lebih banyak tentang Bina Madani, ini sebenarnya kampusnya seperti apa sih, proses belajarnya seperti apa, ada kegiatan apa aja, ada promo apa aja, ada diskon, teman-teman bisa kunjungin kita di sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, dan website. Kita Instagram ada @Bina Madani, Facebook fanpage-nya juga ada, YouTube, dan website. Nah, teman-teman, setelah ini kita buka tanya jawab atau diskusi ya, teman-teman, atau ada nggak yang mau ditanyain lagi? Kalau misalkan di sini tidak ada yang ditanyakan, malu-malu gitu. Biasanya teman-teman malu-malu gitu, open mic, terus open cam, bisa ke kontak personnya ke saya, Humas Era Damayanti, bisa ke Faisal Ahmad, bisa ke Fajar Maulita, atau mau langsung telepon ke kampus pun boleh gitu. Nah, saya sendiri itu open WhatsApp 12 jam, teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman mau nanya-nanya atau mau telepon langsung ke saya by WhatsApp, itu saya fast respon, insya Allah. Jadi jangan khawatir tidak dijawab gitu. Oke teman-teman, teman-teman MA Anida, ini kita udah di penghujung. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita buka sesi tanya jawab. Nih, kira-kira dari ada yang mau raise hand langsung aja, cam atau open microphone juga boleh. Program diskon untuk MA Anida terkait atau mau sharing teman-teman masih itu mau masuk prodi apa ya Kak? Renisa, halo. Iya, Kak. Masih pada standby Kak ini? Oh, tapi di chat masih standby sih, standby Kak, standby. It's okay. Aja. Dosen kita itu banyak dari teman-teman dosen kita ini kebanyakan lulus di Jakarta, UIN Banten, lalu juga ada pas ya, belum suaranya nggak ada ya. Coba tes tes. Putus-putus, Kak. Putus-putus ya. Ini udah oke belum? Udah oke. Lumayan. Oh, ini sudah ya. Aku mau jawab pertanyaan Veronica ya.
Hilang lagi Mbak Era suaranya. Kayaknya saya harus, kalau ini masuk nggak suaranya nih? Masuk, masuk. Masuk ya, berarti handsetnya ini kayaknya yang ini. Oke deh, kita pakai handset aja. Iya, Kak Renisa, saat ini kita belum ada sih. Saat ini kita belum ada untuk bahasa Arab, jurusan bahasa Arab. Tapi kalau mata kuliah bahasa Arab udah pasti ada. Oh, Kak Faisal Ahmad udah gabung nih. Suaranya balik ya. Suaranya putus-putus, Ari Saputra. Ini masih putus-putus nggak? Enggak, Kak. Udah. Enggak ya? Oke. Kak Faisal Ahmad, halo. Ya, halo. Selamat siang teman-teman semua. Teman-teman, dari tadi, Kak Faisal dari tadi ditungguin sama teman-teman nih. Biasanya nanyanya tentang organisasi nih, teman-teman. Ya, Bisa kira-kira dijelasin nggak sih organisasi di Bina Madani itu? jadi garis besarnya organisasi internal Bina Madani itu yang pertama kita ada BEM, saya selaku presiden mahasiswanya. Kemudian selain daripada BEM ada juga DPM yang tugasnya untuk mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ada juga para himpunan mahasiswa program studi, yaitu bisa disebut Himaprodi. Jadi Himaprodi ini ada 4 dari setiap prodi yang ada di kampus Bina Madani. Yang pertama Hima PAI, kemudian yang kedua Hima PGMI, PBS, dan juga Hima HES. Jadi itu terkait internal organisasinya, Kak Era. Kira-kira apa lagi yang ditanyain teman-teman? Oke, saya lanjut untuk sambil menunggu daerah untuk menjelaskan. Saya sedikit menambahkan bahwa di kegiatan organisasi Bina Madani itu yang biasa kita jalankan di BEM itu, melainkan daripada yang pertama UKM futsal. Biasa sering futsal, kita menjalankan kegiatan futsal dengan tujuan untuk mencari bakat-bakat mahasiswa. Kemudian yang kedua ada juga olahraga badminton, UKM mahasiswa juga. Kemudian yang ketiga biasanya kita mengadakan pengajian setiap bulan. Jadi selain daripada olahraga, karena kampus kita basicnya basic Islaman, jadi pengajian nggak pernah kita tinggalin. Alhamdulillah rutin sebulan sekali. Kemudian masih banyak pelatihan-pelatihan lainnya dengan tujuan pelatihan-pelatihan lainnya ya, contohnya seperti pelatihan public speaking. Dan apabila teman-teman mengikuti organisasi yang sudah pasti public speakingnya akan terlatih, keberaniannya, mentalnya akan menjadi berani. Jadi apabila teman-teman mengikuti organisasi, public speakingnya itu akan terlatih. Jadi udah biasa, nggak pernah ngerasa grogi lagi. Oke, terima kasih Kak Faisal. Ini ada yang bertanya nih. Apa tuh pertanyaannya kira-kira, Kak Era? Oke, terima kasih Kak Faisal. Ini ada dari Aulia Zahra.
Assalamualaikum Kak, ada jurusan apa aja ya di Bina Madani dan jurusan apa yang lebih banyak peminatnya di Bina Madani? Eh, Pertama kita ada PAI, Pendidikan Agama Islam, ada PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, ada Perbankan Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Peminat yang paling banyak itu adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Itu Aulia Zahra. Kira-kira Aulia Zahra minatnya di mana nih Aulia? Oke, thank you Kak. Oke, thank you. Terima kasih. Kayaknya udah mulai banyak yang pertanyaannya kayak sama ya. Ada pendidik, ada prodi apa aja sih gitu. Gimana kalau kita langsung lanjut ke kuis? Kalau kuis kayaknya banyak yang on cam nih kayaknya nih. Oke, thank you. Masih ada satu lagi pertanyaan. Masih ada satu lagi pertanyaan. Kalau ada satu pertanyaan akan kita jawab, tapi kalau nggak ada kita langsung ke kuis aja. Gimana? Kuis kita. Oke, kita tutup dulu. Teman-teman, berhubung kemarin itu adalah Hari Pahlawan Nasional, aku mau bikin kuis ke kalian. Tebak gambar. Kita vote deh, kita vote. Kita mau langsung ke kuis atau gimana? Yuk, kita vote yuk. Boleh di kolom chat. Kalau langsung ke kuis, kuis Kak gitu. Tulis aja kuis Kak. Kuis, Kak. Langsung ke kuis siapa itu? Saya. Oke, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita langsung lanjut ke kuis. Ada apa aja sih Kak hadiah kuis nih? Teman-teman, kuis untuk 4 orang tercepat dan tertepat. Saya punya Nah, teman-teman, aku punya dua novel, 2 buku untuk 2 orang tercepat plus Oke. Mana ya kuisnya ya? Hmm. Kita mulai sekarang. Siapa yang paling cepat dan siapa tepat open mic ya, open mic dan open on cam. Kuis kali ini saya cek masih ada suaranya? Masih, Kak. Masih ada suaranya? Masih ya. Oke. Kita mulai ya. 1. Kuis Hari Pahlawan Nasional. Tebak gambar. Oke. Pahlawan siapakah ini? Siapa nih yang bisa jawab? Jenderal Sudirman. Namanya siapa, Kak? Ayo, ditebak ayo. Jenderal Sudirman, Kak. Tadi yang pertama suara cowok. Siapa tuh? Fatih, Kak. Fatih Hanif ya? Iya, Kak. Fatih Hanif. Kita lihat jawabannya ya. 1, 2, 3.
Ya, betul. Ya, betul Hanif, Fatih Hanif. Fatih Hanif mendapatkan satu buku Like of Your Fatih Hanif yang mendapatkan buku Like of Your Life. Oke. Fatih Hanif, saya akan kasih nanti titipkan ke Bu Nini ya hadiahnya ya. Dan souvenir-souvenir yang lain. Oke, yang kedua. Kita lanjut yang kedua ya teman-teman ya. Apakah ini? Siapa yang paling cepat? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Yang perempuan. Aku. Namanya? Aulia Zahra. Alia Zahra. Alia Zahra, selamat dapat satu ya. Makasih ya, Kak. Coba kita lihat dulu jawabannya tapi. Siapa? Bener nggak? Oh, Haji. Kayaknya tadi salah deh. Ya, salah. Salah, Kak. Hasyim Asy'ari, bukan Ki Hajar Dewantara. Cari Pendiri NU. pendiri Nahdlatul Ulama. X nih X berarti nggak ada yang bisa jawab. Hasyim Asy'ari tadi ada yang bisa jawab nggak tadi? Oke, next yang ketiga ada. Ini paling gampang sih. Ini paling gampang, jadi harus cepet-cepetan ya. Ya, udah kelihatan di Ponorogo. Pendiri NU. Kok pada jawabannya? Satu, dua, tiga. Hajar Dewantara. Siapa itu? Ki Hajar Dewantara. Yang cowok tadi, yang cowok. Ya, yang cowok tuh. Kalau itu surat undangan tuh ya. Siapa namanya yang cowok tadi ya? Yang pertama. Siap. Kalau kata terima arahan. Lempar ya. Irwansyah tadi yang pertama jawab ya? Ya. Irwansyah namanya. Dari pagi nih 2 orang kesal. Siapa? Ada satu ada dua, satu tagihan. Oke. Lanjut lagi gue pulang. Menangnya sudah dapat. Nah, untuk teman-teman yang lain, tenang aja teman-teman. Teman-teman akan yang lain 20 berapa nih yang ikut? Gimana apa? 26 yang masih ini ngisi materi. standby akan mendapatkan souvenir yang Perkenalan lain kampus, Kak. Sosialisasi. plus sertifikat yang akan nanti aku akan bawa ke MA Anida. Nah, untuk teman-teman Fatihan nih, Alfa sama Iwansyah nanti akan souvenirnya akan aku tambahin ini ya. Ambil, mujar. Tapi aku nggak pakai kalau bawa tadi ya, motor. Faisal. Kiranya pakai dua. Belitung jalan Belitung. Itu pakai ada itu. Cakep banget itu. Teman-teman 27 ini teman-teman boleh kirim Kan di motor kagak ikutan. Aduh. Agak, gue nelfon Cana. Cana mana suruh sama kayak lu. Surat lurah. Apa di mana? Ada Nanta, ada Ari. Udah. Matiin mic-nya. Tadi Faisal Ahmad nyala, Mbak. Udah mati. Mbak Era, mic-nya mati, Mbak. Oke, teman-teman MA Anida, jangan lupa diisi linknya 27 partisipan. Aku akan kasih teman-teman souvenir, nanti aku kasih MA. Nyala ya? Udah mati, oke. Ini si Ari, tolong dong kakak.
Oke, thank you Ari, diingetin ya. Ya. Enggak kok, Pak. Cek. Kayaknya suaranya telat nih masuk ke aku nih. Teman-teman, kita udah masuk di sesi terakhir. Ini kuis udah. Terus nanti teman-teman tenang aja yang nggak kebagian buku ini, tapi akan ada souvenir yang aku akan kirimkan ke sekolah. Nanti teman-teman bisa ambil di sekolah emang Anida. Nah, jangan lupa link presensinya diisi. Lalu teman-teman sesi terakhir boleh dong foto dulu, kita foto bareng nih, kita lihat nih yang cantik, yang ganteng-ganteng. Tunggu Kak. Tunggu, tunggu, lagi ngapain nih? Tunggu, ditunggu. Belum pada pakai jilbab, belum pada pakai jilbab yang ceweknya. Oh, masih pada ini Pak, rebahan sambil dengerin rebahan. Oh. Ayo foto dulu, foto. Mukanya diliatin, kecuali muka saya jangan. Takutnya nih kuis malah pada ketiduran ini. Dibuka aja. Pak Renisa, emasnya siapa di Bina Madani? Rizky Rizal Wahyudi, Kak. Oh, Rizky Rizal. Emasnya Rizky Rizal. Tuh kan, pada cantik-cantik kan dari tadi. Saya nggak cantik, Mbak Era. Ya kalau cantik jadinya aneh dong, Pak. Tadi katanya pada cantik-cantik, saya nggak cantik. Cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu maksudnya. 25. Aulia, Agustian, oke, Nabila. Materi selanjutnya apa nih kira-kira? Kenapa? Materi selanjutnya apa nih kira-kira? Udah selesai. Tinggal sesi satu. Oh, belum semua. Tunggu katanya. Dimas Sofian baru nyalain on cam. Indah Tri, cantik Caca baru nyalain. Oke. Mbak Era, nanti yang tadi presentasi di-share aja. Iya, Pak. Ke yang mau, kalau ada yang mau minta gitu, kali ada yang mau minta di sini. Oke, siap. Ya, makasih. Kelas 12 semua ya. Makasih Mbak Era. Sama-sama, Pak. Oh, ini yang lainnya Mutiara, Dimas, Aldi, Faizun, Arina nih kayaknya pada malu nih. Gak apa-apa ya. Siap. 1, 2, 3. Aulia Zara cantik banget. Kasih. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman MA Anida. Semoga kita bisa ketemu lagi di sekolah, kita kunjungan offline sambil kasih souvenir untuk ke kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.
Izin live ya. Izin, siap Bapak. Izin live, Kak. Iya, silakan, silakan. Jangan lupa presensi ya. Iya, Kak. Assalamualaikum, Kak. Iya.